Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang saya cintai, di kelas 8 ini alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita manfaatkan waktu yang sebaik ini untuk belajar, dan kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang tekanan bagian kedua pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam semester genap ini. Adapun tujuan dari belajar kita hari ini adalah menjelaskan hukum Pascal, merumuskan dan menerapkannya. Nomor 2, menjelaskan hukum Archimedes, merumuskan dan penerapannya. Kemudian hukum Pascal, nah ini adalah pernyataan yang disampaikan oleh ilmuwan fisika yang berbunyi tekanan yang diberikan pada zat cair di ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah yang sama besar. Ini adalah bunyi hukum Pascal ya, yang ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Blaise Pascal. Penerapan hukum Pascal ini pada kehidupan sehari-hari diterapkan pada teknologi alat-alat yang bernama pompa hidrolik, dongkrak hidrolik, rem hidrolik, dan kempa hidrolik. Ini adalah pemanfaatan dari hukum Pascal. Ini gambar dari pompa hidrolik. Kemudian dongkrak biasanya untuk mengangkat mobil kalau bannya bocor. Kemudian ada berikutnya rem, rem cakram, ini adalah rem hidrolik. Dan kempa hidrolik, ini gambarnya untuk memecah biji-bijian atau untuk mengepres pelat-pelat yang diperlukan. Kemudian rumus dari hukum Pascal ini kita lihat ada gambar seperti ini, ada dua permukaan yang berhubungan. Ini kecil ya, A kecil, permukaan besar, diberi ada tekanan ya, F1, masuk sini akan diteruskan sini. Jadi A1, A2, F1, F2. Terdapat hubungan perbandingan yang sebanding di F2 banding A2, F1 banding A1. Dengan rumus ini nanti bisa dicari, kalau mencari F1 berarti A1 kali F2 dibagi A2. Kalau mencari yang ditanyakan F2 yaitu F1 kali A2 dibagi A1. Ini keterangannya bahwa F1 gaya pada penghisap kecil. Nah, pada penghisap kecil satuannya Newton. Kemudian F2 yaitu gaya pada penghisap besar, satuannya N. Kemudian A, ya, A1 luas permukaan, luas penampang penghisap kecil. A2 luas penampang penghisap besar, satuannya meter persegi. Contoh soal, sebuah dongkrak hidrolik dengan luas penghisap kecil, berarti A1 10 cm persegi dan luas penghisap besarnya 60 cm persegi, digunakan untuk mengangkat beban. Bebannya 6000 Newton. Berapa gaya tekan yang diberikan pada penghisap kecil? Dari soal ini kan permukaan yang kecil 10 cm persegi, yang besar 60. Kemudian mengangkat beban berarti yang besar, besar 60 6000 Newton. Yang ditanyakan gaya pada penampang yang kecil. Karena yang ditanyakan F1 maka rumusnya ini. Untuk satuan ini kalau sudah sama, nggak masalah, nggak usah harus M cm. Kalau sama cm maka nggak usah kita rubah, maka langsung kita gunakan 10 kali 6000 terus dibagi 60. Hasilnya adalah 1000 Newton. Jadi gaya tekan yang harus diberikan pada penghisap kecil adalah 1000 Newton. Ini berarti dengan gaya tekan 1000 Newton dapat mengangkat beban 6000 Newton. Ada keuntungan mekanik, yaitu keuntungannya 6 dari
6.000 dibagi 1.000 atau juga 60 dibagi 10. Keuntungan mekaniknya 6. Jadi ini berlaku perbandingan. Kalau ini dikalikan 6, ini juga dikalikan 6. Ini dibagi 6 ada, ini juga dibagi 6 ada. Nah, ini kalau dengan cara cepat dengan perbandingan di matematika. Contoh yang kedua, sebuah alat pengangkat mobil menggunakan luas penampang penghisap kecil. Yang kecilnya 15 cm persegi dan luas penampang besarnya 75 cm persegi. Jika diberikan gaya tekanan pada penghisap kecil 3.500 Newton, berapa berat mobil yang bisa diangkat? Dari soal diketahui yang kecil A1 15, A2 75, F1-nya 3.500. Berapa F2-nya? Dihitung dengan rumus. Nah, ini tinggal masukkan angkanya, hasilnya 17.500 Newton. Kalau dengan cara cepat, ini ke sini kan dikalikan 5, maka ini dikalikan 5. Jadi berat mobil yang bisa diangkat adalah 17.500 Newton. Berikutnya hukum Archimedes. Ya, ini ditemukan oleh seorang ahli fisika bernama Archimedes. Ya, dari percobaannya menyimpulkan bahwa ini hukum Archimedes. Apabila suatu benda dicelupkan ke dalam zat cair, baik sebagian atau seluruhnya, benda akan dapat gaya apung atau gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Ini adalah bunyi hukum Archimedes. Penerapannya pada kehidupan sehari-hari adalah kapal selam atau kapal biasa, perahu, jembatan ponton, balon udara, dan hidrometer. Ini gambar-gambarnya, ini kapal selam. Ini menggunakan hukum Archimedes. Jembatan ponton ini adalah pelampungnya, yang bawah ini. Kemudian ini balon udara, ini hidrometer untuk mengukur berat jenis zat. Kemudian rumus hukum Archimedes, ya. Ini ada 2 ya. Yang pertama FA itu gaya ke atas atau gaya Archimedes adalah berat benda di udara dikurangi berat benda zat cair pada air. Jadi selisihnya ini merupakan gaya Archimedes. Kalau mencari berapa berat benda di udara, ya berarti jumlah. Kemudian kalau mencari berat benda di air, berarti nanti WO dikurangi FA. Kemudian rumus yang kedua, besarnya gaya ke atas atau gaya apung atau gaya Archimedes pada zat cair adalah FA. FA ini adalah gaya apung atau gaya Archimedes atau gaya ke atas, sama dengan rho zat cair kali VB. VB itu volume benda kali G. Jadi rho VG. Ini keterangannya. Di rho zat cair, ya. Massa jenisnya zat cair. Satuannya kilogram meter kubik. Volume benda yang dicelupkan meter kubik, dan G gravitasi bumi. Contoh, Ali menimbang berat badannya di darat, berarti di udara, itu 350 Newton, dan di dalam air badannya ditimbang hanya 317 Newton. Berapa gaya apung yang dialami Ali? Berarti kita gunakan rumus yang pertama tadi, ya, dari soal diketahui. Nah, ini kemudian yang ditanyakan FA sama dengan WU dikurangi WC. Ya, berat benda di udara dikurangi berat benda di air, hasilnya 33 Newton. Jadi besarnya gaya apung yang dialami Ali adalah sebesar 33 Newton. Contoh 2, sebuah kapal
sebuah benda kuno tenggelam di danau yang mempunyai massa jenisnya 1050 kg meter kubik, dan volume benda itu adalah 0,05 meter kubik. Berapa gaya yang diperlukan untuk mengangkatnya? Berarti yang ditanyakan gaya angkat atau gaya Archimedes. Kita anggap bahwa gravitasinya 10. Ini rata-rata 10 memang gravitasi, kecuali kalau ada nilai tertentu. Kemudian dari soal diketahui rho-nya, massa jenisnya adalah 1050, volumenya 0,05, G-nya 10. Ditanya FA. Rumusnya FA sama dengan rho kali V kali G. Dihitung perkaliannya. Hasilnya 525 Newton. Jadi gaya angkat yang diperlukan adalah 525 Newton. Sekarang kita akan belajar tugas menjawab soal-soal ini. Tolong ini ditulis di buku, dijawab, ya, dipelajari lagi, diulangi lagi, sehingga bisa menjawab soal ini. Demikian penjelasan saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.